pemeriksaan ganteng badan 1 mili dengan diameter 45 cm bosku, tingginya 25, kirim ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kawat ini bentuk segitiga bosku ya. Ini nanti diisi kawat, ini limpah keluar bosku. Ini alasnya 1,2 mili bosku, badannya 1 mili. Saya buat sesuai permintaan bosku. Presisi ya bosku, pastikan presisi betul, jangan sampai ini dipaksakan atau kebesaran alas bosku, pastikan presisi.
Ini alatnya seadanya bosku, masih belum saya buatkan. Terkendala proses alat-alat lain bosku, alatnya sendiri belum tercukupi. Maklum bosku. Proses penekuan akhir biar cepat. Di sela sambungan terus kunci bosku. Selesai pemukulan, ini yang dalamnya dirapikan dulu bosku. Ini kurang bundar, dibundarkan lagi bosku, harus betul-betul bagus. Nah, ini sudah jam 12 tepat bosku, jam 12 siang. Tadi saya mulai jam 10 pagi, ini sampai jam 12 siang sudah dapat ini bosku. Ini tinggal buat penutup, ini seperti tutup bakso, sliwer sama gagang sudah saya buatkan, tinggal tutup sama gagangnya atas. Ini mungkin 1 jam lagi selesai bosku, mungkin tidak sampai 1 jam selesai, langsung saya kirim ke Kalimantan Selatan di Kota Baru bosku. Ini saya palu bosku. Proses yang paling lama pembelajarannya itu membentuk lengkung bosku pada alas maupun tutup, karena kalau pakai palu itu bisa universal segala ukuran, tapi kendalanya yaitu belajarnya itu tahapnya lama. Saya belajar dari tahun 2013 sampai sekarang masih belajar bosku. Ini contohnya nanti. Sambil diratakan bosku, ditekuk-tekuk ini. Melengkung, tidak karu-karuan bosku ya. Ini sambil ditekan-tekan sini dimana yang kurang rata bosku ya. Kalau seperti ini ya, ini memang tahap awal seperti ini bosku. Nanti kalau setelah selesai jadi itu pasti halus bosku.
Ini hampir rata bosku ya. Ini masih ada gelombang-gelombang dikit, nanti sampai rata bosku, sampai bagus. Ini kisaran 10 sampai 15 menit, bahkan bisa 20 sampai setengah jam bosku. Bisa jadi 1 jam. Tinggal sering pegang palu atau tidak. Kalau jarang-jarang pegang palu lebih lama lagi bosku. Kalau sering pegang palu ini pasti lelah bosku. Apalagi yang dikerjakan bahannya tebal bosku. Kalau yang tipis itu agak mendingan bosku, ringan. Ini bosku ya, perlihatkan bosku, bisa nanti yang belajar ya bosku, bisa ditirukan. Ini masih belum rata, hampir saja, tetap dibentuk. Tempatnya seperti ini ada, sudah cukup bosku. Ini masih gelombang-gelombang, kalau bentuknya sudah lurus ya bosku, tidak apa ya, tidak melengkung berbelok-belok. Ini sudah rata, tinggal meratakan yang seperti ini bosku. Sudah mendekati rata ya bosku. Hasilnya seperti ini bosku ya.
nanti dipasangkan tutupnya seperti itu. Ini juga ini pembuatan alat bosku, ini alat press, alat pon. Ini kemarin dibuat pakai mesin, masih jadi satu, kurang satu lagi. Pemesanan Mas Eko dari Kabupaten Blitar Selatan. Untuk ukuran ini tebalnya tutup 08 bosku. Ini permintaan konsumen. Untuk badan ini tebalnya 1 mili. Untuk gagang ini tebalnya sama 08. Yang bawah ini 1,2 bosku. Ini sambungannya saya agak tebal. Kenapa kok tebal? Karena bahannya juga tebal, tidak bisa disambung tipis-tipis seperti bahan yang tipis bosku. Ini belum saya cuci, nanti dites bocor atau tidaknya kalau dikasih air. Ini sambungan badannya, bentuk gagang saya ini sesuai manisannya. Ini pakunya saya pakai paku kecil 4 biji bosku. Ini saya pakai sliwer dalam bosku, biar mudah pembuangan air tidak masuk ke dalam sini bosku. Kalau ini ke dalam itu air biasanya sembunyi di dalam isian ini bosku. Ini saya pakai keluar. Untuk kekuatannya ya pasti kuat bosku ya. Ini pasti kuat bosku. Bahkan kalau sudah di atas 1 mili itu pasti kuat. Ini 1,2, 1 mili ke atas itu sudah kuat bosku, sudah kokoh. Beda kalau yang 05, 06, 07 bosku ya. Soalnya harga itu tidak bisa dibandingkan. Kalau sesuai sama tebalnya, sama ukurannya itu kalau harga bisa dibandingkan. Kalau bahan tebal seperti ini kalau dibandingkan dengan dandang dari pasar yang tipis itu harganya jauh berbeda bosku, pasti jauh berbeda. Ini saya roll dulu bosku, seperti ini pengerolannya. Ini alat saya berserakan bosku. Semua alat dan barang yang saya buat silahkan, yang mau meniru atau mau ingin meniru silahkan ditiru bosku. Semua bisa dipelajari, dan setiap pengrajin dandang itu semua sama bosku, tujuannya untuk menjadi bentuk yang bagus. Dan setiap pengrajin dandang itu tidak bisa disalahkan atau dibandingkan, soalnya setiap pengrajin itu memiliki kualitas tersendiri bosku, memiliki kualitas dan kerapian tersendiri. Ini cara pengerolan buat manisan. Ini saya buat manisan lengkung bosku ya. Jadi lengkung, tapi nanti disetel lagi pasti rata bosku. Ini hampir selesai bosku ya.
saya setel dulu ya, ini lengkungan bosku. Ini nanti disetel sampai betul-betul jadi rata bosku. Ini saya kasih air ya bosku, ini belum saya cuci, nanti itu kotor saya cuci. Ini saya kasih air bosku, ini airnya. Yang minta masnya minta dicek dikasih air bocor atau tidak. Ini dari badan, ini badannya ini menurut saya tidak ada ya bosku, tidak ada rembesan. Ini belum saya cuci bosku, masih saya kasih air dalamnya. Setelah ini saya cuci, nanti saya kemas, saya kirimkan bosku. Ini untuk setiap pembuatan. Mas pakai grab bosku. Ini setelah dicuci itu pasti seret ya bosku dimasukkan, tapi ini sekarang sudah longgar bosku. Kalau dicuci itu pasti akan seret. Nanti kalau mau licin ini dioles pakai apa itu minyak goreng bosku, sedikit saja secukupnya, nanti sudah licin lagi. Mungkin nanti kalau buat apa ya, buat godok atau buat masak itu pasti sudah licin, soalnya terkena air sama panas bosku.